Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, semoga semuanya baik-baik aja ya. Kenalin, nama aku panggil Teteh ya boleh, sama Teteh Sarah, dan aku mahasiswa UPI. Dan kali ini dapat kesempatan buat ngobrol sama teman-teman. Ini mungkin terdengar formal, tapi kita bisa santai dan ngobrol-ngobrol bareng ya. Oke, sebelum kita lanjut, aku mau dong kalian perkenalan diri kalian, tapi sama binatang yang menggambarkan diri kalian gitu. Oke. Mulai dari sini. Nama aku Sastro. Oke. Binatang kesukaannya kucing. Oke, kenapa suka kucing? Karena kucing lebih imut daripada manusia. Oke, boleh. Lanjut. Nah, dulu. Oke. Saya dulu teh. Perkenalkan teh, nama saya Kendall. Saya hewan yang favorit saya kayaknya kapibara. Oke, kenapa bisa milih kapibara? Karena nggak tahu sih, teh lucu aja gitu, suka liatnya. Oke, ini Sastro, Kendall, boleh? Oke, perkenalkan nama aku Ciara. Hewan kesukaan aku kupu-kupu. Kenapa sok kupu-kupu? Lucu aja, warna-warni, terbang. Oke. Oke teman-teman, mungkin teman-teman bingung ya kenapa teman-teman bisa ada di sini sekarang dan kepilih buat ngobrol sama aku. Jadi sebelumnya kan aku tuh udah ngirim G-form ke guru BK kalian. Apakah sudah pada isi ya? Udah. Oke. Nah ternyata teman-teman di sini tuh punya kesamaan. Kira-kira tahu nggak apa kesamaannya? Belum tahu. Jadi teh. teman-teman di sini tuh punya tingkat traumatis yang cukup tinggi. Saat menjawab pertanyaan itu teman-teman menjawab iya. Nah maka dari itu kita akan ngobrol sama-sama tentang kejadian traumatis teman-teman. Mungkin ini nggak usah besar kayak kecelakaan atau kebakaran, tapi kayak hal kecil yang membuat teman-teman tuh traumatis. Kan traumatis tuh jadi mengingat kembali kejadian tersebut ya gitu. Mungkin mulai dari aku ya. Kejadian traumatis aku itu waktu aku jalan ke sekolah, aku pernah nggak sengaja nginjek paku. Jadi saat berangkat ke sekolah aku jadi hati-hati dan ngerasa agak was-was nih, kan itu traumatis ya karena nginjek paku tuh lumayan sakit ya. Jadi itu kejadian traumatis aku. Mungkin siapa yang mau duluan menyampaikan kejadian traumatisnya? Aku Boleh Sastro. kucing aku ketabrak waktu itu. Oh, terus gimana perasaan kamu saat itu? Tuh, aku sedih banget. Ya terus aku nangis terus sih abis itu. Oke, mungkin setelahnya apakah ada kejadian yang bikin kamu mengingat sama kucing kamu? Ada, karena ketabrak mobil kan, jadi masih ada bekas-bekasnya gitu besoknya. Terus kayak aku kalau ngeliat itu suka sering sedih gitu. Akhirnya aku pastiin biar gak ingat. Oke, makasih ya Sastro udah mau cerita. Itu kejadiannya pasti gak enak banget. Bisa gitu kan ya? Oke, makasih ya Sastro udah mau cerita. Itu pasti gak enak banget ya. Siapa sih yang mau kucingnya ketabrak, kan kayak meninggal depan mata kita gitu ya. Ya semoga kucingnya bisa digantikan dengan lebih baik Husnul Khatimah ya Sastro ya. Oke, mungkin Kendall atau Ciara siapa? Ciara. Mungkin Kendall atau Ciara ada yang mau cerita duluan? Kalau aku mungkin teh dulu yang bikin traumatis, jadi waktu SD aku tuh sempat jawab pertanyaan dari guru, terus ternyata jawaban aku tuh salah, terus teman-teman yang lain tuh malah ngejek gitu loh teh. Jadi kayak sekarang tuh aku kadang kalau jawab pertanyaan tuh jadi takut salah gitu dan takut beda sama teman-teman. Pasti gak enak gak sih? Siapa sih yang mau diejek? Kan kita mau coba jawab ya kan, kalau diejek jadinya nggak menjawab lagi gitu. Oke, semoga next teman-temannya bisa berhenti ngejek Kendall ya. Oke, kalau Ciara? Kalau aku kejadian traumatisnya waktu kecil tuh aku belajar sepeda roda 2 teh. Terus nabrak, terus jatuh itu teh, akunya lagi bawa anak kecil juga gitu, saudara. Terus sampai sekarang jadinya takut buat naik sepeda lagi, takut jatuh lagi. Oh, oke. Pasti jadi hati-hati ya ke depannya karena kan nggak mau jatuh 2 kali ya dari sepedanya. Iya, pasti deg-degan banget sih. Oke, nah kalau teman-teman udah nyatain kejadian traumatisnya, Sastro yang melihat kucingnya ketabrak, Kendall yang diajak pas jawab pertanyaan, dan juga Ciara dan juga Ciara yang apa kamu tadi? Jatuh. Oh yang jatuh di sepeda. Nah aku pengen tahu dong setelah itu kalian melakukan tindakan apa sih biar bisa ngelupain kejadian traumatis itu? Aku waktu itu aku sholat ya teh. Terus kayak udah pas sholat juga aku masih nangis kan. Terus akhirnya kayak
butuh waktu berapa ya 2 minggu lebih kayaknya untuk bisa merelakan. Kadang kayak kalau misalnya aku keinget kucing aku nangis lagi gitu loh deh, karena saking traumanya kali ya. Ya udah jadi aku akhirnya memberikan waktu untuk diri sendiri gitu sih. Ya, makasih ya Sastra udah mau mencoba untuk melupakan rasa traumatis itu. Mungkin kalau Kendall? Kalau aku mungkin ini sih kayak kan aku jadinya nggak mau salah gitu kan, jadi aku belajar lebih rajin lagi gitu supaya kayak setiap guru ngasih pertanyaan tuh jawaban yang aku kasih tuh bisa benar gitu, dan jadi nggak diajak sama yang lainnya gitu. Ya, Kendall itu usaha yang bagus ya buat Kendall, jadi kayak untuk mencegah hal itu terulang kembali. Kalau dari Ciara? Tadi nggak bener banget Ciara. Ada Ciara? Kalau aku setelah kejadian itu aku tuh berusaha buat lebih hati-hati lagi ya kalau misalkan bawa sepeda. Terus aku juga sekarang tuh ya itu lebih hati-hati lagi. Terus akunya lebih sering belajar lagi gitu, apalagi kalau lagi bawa penumpang gitu. Oke, itu usaha yang bagus juga ya dari Ciara biar kejadian tersebut tidak terulang. Oke, nah saat kalian flashback dulu, cut dulu. Aku lupa yang ini yang peraturan, biar aja kali ya, yang peraturan yang belajar aja. Oke, kan kalian sebelum sebelum kalian berusaha untuk mematikan rasa traumatis itu kan pasti ada perasaan yang gak nyaman ya dari diri kalian. Kalau kalian perasaannya gimana sih saat saat kejadian kayak reka ulang adegan tuh muncul di kepala kalian? Misalkan dari aku ya, saat aku itu jalan ke sekolah kan aku hati-hati ya, dan kenapa aku jadinya deg-degan dan was-was gitu, terus ngerasa kayak jadinya nggak fokus sama sekitar karena terus fokus ke jalan aja, tiba-tiba ada planet UFO kan aku nggak tahu ya karena aku terlalu fokus ke jalan. Kalau itu kan dari aku ya karena perasaan yang muncul saat kejadian traumatis itu terulang di kepala aku. Kalau teman-teman gimana perasaannya? Aku sedih banget, jadi aku nangis terus sih teh. Oke, sedih nangis. Ya nggak apa, itu perasaan yang wajar dan normal. Kalau Kendall? Kalau aku kadang jadi nge-freeze gitu sih, kayak bingung mau ngapain gitu jadi. Oke, kalau Ciara? Kalau aku iya bingung juga, terus jadi takut mau ngapain ya, bukan takut kalau misalkan disuruh bawa lagi gitu. Oke. Terus sepeda. Tuh, itu perasaan yang sangat valid, yang mau sedih, nge-freeze ataupun takut. Oke, teman-teman, mungkin di sini aku cuma bisa berharap agar kita bisa melewati rasa traumatis itu. Kan semakin kita besar kan pasti ada aja ya kan hal-hal yang gak enak yang mungkin terulang kembali, kejadian mengenakan yang mungkin kejadian lain, tapi kan bisa membekas di kepala kalian gitu. Nah, saat teman-teman melewati hari-hari teman-teman, pasti kan kejadian tersebut kan akan terulang di kepala dan teman-teman jadinya nge-blank, jadi nge-freeze, jadi pusing, jadi takut, jadi sedih gitu. Nah, itu perasaan yang wajar teman-teman, tapi kan kita harus tahu ya kita bisa melewati dan bisa melawan rasa traumatis itu. Nah, mungkin aku ingin mengenalkan teman-teman satu cara yang suka aku pakai nih, namanya teknik 54321. 54321. Jadi metode ini tuh dimana saat kita mengingat kejadian traumatis kan kita suka ngeblank, jadi pikirannya kemana-mana aja, kita jadinya nggak fokus di tempat. Misalkan lagi di kelas guru ngejelasin kita nggak dengerin karena terlalu ingat sama kejadian traumatisnya. Nah, teman-teman harus ingat bahwa teman-teman itu ada di ruangan ini sekarang dan teman-teman nggak ada di kejadian saat teman-teman mengalami traumatis tersebut. Oke. Oke, nah sekarang aku mulai dari aku ya. Jadi tekniknya itu 54321. Yang pertama itu sebutkan 5 hal yang bisa dilihat, 4 hal yang bisa disentuh, 3 hal yang bisa didengar, 2 hal yang bisa dicium, dan 1 hal yang bisa dirasakan di diri teman-teman. Mungkin dari aku ya, 5 hal yang bisa aku lihat, aku lagi melihat kucing, aku melihat tas, aku melihat kertas gelas, aku melihat tripod, dan aku melihat HP aku. Lalu 4 hal yang bisa disentuh, aku bisa menyentuh rok aku bisa merasakan kaki aku nempel ke tikat, aku bisa merasakan hidung aku nempel ke pipi aku, dan yang terakhir aku bisa merasakan rambut aku diikat. Lalu 3 hal yang bisa didengar, aku mendengar hujan, mendengar suara aku, dan mendengar kancing dari jas aku. Kemudian 2 hal yang bisa dicium, aku bisa mencium bau hujan dan bau tanah dari hujan. Dan terakhir 1 hal yang bisa aku rasakan, aku merasakan manis karena aku habis makan brownies itu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mulai 54321 itu otomatis kan teman-teman jadi fokus sama kejadian teman-teman di saat ini kan, jadi nggak ini sama kejadian traumatis teman-teman.
Mungkin kita boleh dari siapa yang coba nih, 5 kali Aku. satunya boleh. 5 apa yang dilihat? 5 bisa dilihat. Aku lihat teteh, aku lihat stiker, aku lihat kertas, aku lihat tempat pensil, aku lihat Play-Doh. Oke, 4 hal yang bisa disentuh. Play-Doh, pulpen, stiker, meong, kucing. Oke, 3 hal yang bisa didengar. Hujan, suara gesekan ini, terus apa yang bisa dengar? Suara keretak-keretak di mana? Oke, lalu 2 hal yang bisa kamu cium. Wangi ruangan, sama wangi Play-Doh, Oke, terakhir 1 hal yang kamu rasakan di lidah. pahit. Pahit. Oke, terima kasih Hasta sudah mencoba. Gimana perasaannya setelah mencoba teknik 5, 4, 3, 2, 1 ini? Lebih apa ya, sadar diri gitu. Oke, nice. Kemudian Kendall, 5 hal yang bisa dilihat. 5 hal yang bisa dilihat: kursi, meja, styrofoam, balok, mainan balok, sama Play-Doh. Oke, 4 hal yang bisa disentuh. Stiker, celana aku, baju aku, kerudung aku. Oke, satu lagi. Oh, jam aku. Ya. Lalu 3 hal yang bisa didengar. Hujan, jam, Ya. sama satu lagi suara kucing tadi. Oke, lalu 2 hal yang bisa dicium. Wangi parfum aku sama wangi Play-Doh. Yang terakhir 1 hal yang dirasakan di lidah. Manis. Oke, terima kasih Kendall. Mungkin boleh cara 5 hal yang bisa dilihat. Meja, kursi, gambar, baju, HP. Oke, 4 hal yang bisa dirasakan dari sentuh. Bisa megang ini, stiker, kertas, tangan, Tangan. kerudung, Belum. Udah. Terus 3 hal yang bisa didengar. suara hujan, suara lantai, suara aku. 2 hal yang bisa dicium. Wangi parfum sama wangi ruangan. Yang terakhir 1 hal yang bisa dirasakan. Pahit. Oke. Nah, teman-teman tadi sudah menggunakan teknik 5, 4, 3 dengan sangat baik. Jadi teman-teman ketika mengingat kejadian traumatis itu, teman-teman harus sadar bahwa teman-teman ada di sini di ruangan ini, dan teman-teman itu nggak berada di tempat atau lokasi yang teman-teman tuh mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Nah, saat pikiran negatif muncul atau perasaan-perasaan yang nggak karuan muncul, teman-teman bisa pakai teknik 5, 4, 3, 2, 1 ini untuk sadar nih bahwa teman-teman, oh iya aku tuh sekarang di sini dan aku baik-baik saja gitu. Oke, mungkin aku mau dong minta pesan-pesannya untuk kegiatan kita hari ini. Siapa yang mau? Mungkin dari Hassel. Kesannya seru dan unik karena baru pertama kali. Pesannya buat teman-teman semangat. Oke, dari Kendall. Kesannya seru karena aku jadi tahu ada teknik yang tadi yang 5, 4, 3, 2, 1 itu buat menghilangkan trauma kita gitu ya. Kesannya mungkin ya semangat juga sih buat teman-teman gitu. Katanya dari Ciara. Kalau dari aku kesannya sangat bermanfaat.